Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi Bu Laila dan juga teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membawakan materi mengenai social media dan personal branding. Kelompok kami terdiri dari 9 anggota, ada Adika Pridharma, Ami Putri Handayani, Ananda Luciana Putri, Andriana Lorencia, Fahmi Fauzan Anggara, Lulu Fionalita, Emma Jurustu Kresna, Rahma Amalia Putri, dan Raihani Sadara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raihani Sadara. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pengertian dari social media dan juga personal branding. Nah, dari data Meltware Essential Digital Headlines menyatakan bahwa terdapat 276,4 miliar orang atau total populasi di Indonesia. Nah, sebanyak 77%-nya merupakan pengguna dari internet dan sebanyak 60,4%-nya merupakan orang-orang yang aktif dalam bermedia sosial. Nah, pengguna sosial media di Indonesia ini sendiri kebanyakan digunakan sebagai alat untuk keeping in touch dengan teman ataupun dengan keluarga. Lalu sekitar 33,5% menggunakannya untuk memposting tentang diri mereka sendiri. Sebanyak 32,9% digunakan untuk membuat koneksi baru dan juga 28,8% digunakan untuk networking. Nah, tapi apa sih sebenarnya pengertian dari sosial media itu sendiri? Sosial media menurut Nabila tahun 2020 merupakan sebuah media online yang beroperasi dengan bantuan teknologi berbasis web dan membuat perubahan dalam hal komunikasi yang dahulu hanya dapat dilakukan secara satu arah dan sekarang berubah menjadi dua arah atau dapat disebut sebagai dialog interaktif. Nah, apa itu personal branding? Menurut Haroen tahun 2014 menjelaskan bahwa personal branding merupakan sebuah proses membentuk persepsi dari masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimiliki oleh seseorang, seperti kepribadiannya, kemampuannya, ataupun nilai-nilai dan bagaimana semua itu menciptakan persepsi positif dari masyarakat yang dapat digunakan sebagai alat pemasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Rahma Amalia Putri yang akan menjelaskan tentang manfaat sosial media dan personal branding. Yang pertama, manfaat pada sosial media. Jadi, yang pertama itu ada mempermudah perluasan jaringan sosial. Nah, melalui platform media sosial ini, kita itu bisa memperluas jaringan sosial. Dan kita juga bisa berkenalan dengan orang-orang baru, terutama saat kita bergabung pada suatu komunitas. Yang kedua itu bisa menjadi dukungan untuk usaha. Jadi untuk para pengusaha, media sosial ini bisa menjadi tempat untuk mempromosikan produk. Banyak banget nih bisnis kecil yang sekarang ini dikenal luas berkat strategi promosi yang memang gencar di sosial media. Seperti contohnya itu kayak ulasan yang banyak tersebar tentang bisnis ini tuh bisa menjadi sebuah kunci untuk menarik perhatian calon dari pembeli. Yang terakhir itu bisa menjadi sebagai bantuan sosial. Jadi dengan penyebaran informasi yang cepat, sosial media juga bisa menjadi saran untuk mencari atau memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, mulai dari donasi sampai ke bantuan medis. Boleh di next. Selanjutnya itu ada manfaat personal branding. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa personal branding itu merupakan sebuah proses mengelola citra atau reputasi. Jadi yang pertama manfaat itu bisa dengan mudah kita membangun koneksi. Karena semakin banyak yang mengenali, semakin besar kita juga untuk bisa terlibat dalam hubungan kolaboratif dan bisa memperluas lingkaran koneksi yang profesional. Yang kedua itu dapat menjadi pembeda dengan orang lain. Jadi dengan personal branding ini menjadikan kita memiliki sebuah identitas diri dan menjadikan diri kita ini berbeda dari orang lain. Hal ini tuh dapat membantu kita dalam menonjolkan keunikan, nilai dan keahlian yang kita punya. Yang terakhir itu bisa meningkatkan kepercayaan diri. Jadi dengan menyadari dan membangun pada kekuatan serta pencapaian yang kita miliki, personal branding ini bisa meningkatkan rasa percaya diri kita dan hal tersebut itu bisa berdampak positif pada kesejahteraan pribadi dan profesional diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Lulu Penelita akan menjelaskan manfaat melakukan personal branding di sosial media. Yang pertama, peningkatan peluang karir. Sebuah personal branding yang kuat di sosial media dapat meningkatkan peluang karir. Reputasi yang baik di dunia maya dapat membuka pintu untuk pekerjaan, proyek, atau kesempatan berbisnis. Yang kedua, itu menginspirasi dan mempengaruhi. Melalui personal branding pada sosial media, kita dapat berbagi cerita inspiratif, pandangan pribadi, atau pengalaman hidup. Hal ini dapat memberikan kesempatan untuk menginspirasi dan mempengaruhi orang lain secara positif. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan jaringan profesional. Personal branding dapat membuka pintu untuk peluang kolaborasi dengan orang lain. Hal ini dapat membuka potensi kerjasama yang bermanfaat. Very next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita menciptakan dan juga mengembangkan personal branding di sosial media. Nah, di sini kita akan memberitahu cara menciptakan atau mengembangkan personal branding di 3 sosial media. Yang pertama itu ada TikTok, yang kedua ada Instagram, dan yang ketiga ada LinkedIn. Boleh di next? Oke, yang pertama ini kita akan tahu bagaimana sih cara menciptakan personal branding di sosial media, tepatnya di TikTok. Yang pertama itu kita harus menemukan niche yang konsisten dari konten yang akan kita buat. Karena apa? Karena penting untuk menentukan niche itu adalah topik. Jadi kita penting untuk menentukan topik yang sesuai dengan minat dan juga kemampuan kita. Serta kita harus menjaga konsistensi dalam branding visual kita. Nah, dengan memilih niche yang spesifik akan dapat menarik audiens yang lebih terkait dan juga akan membangun pengikut dari konten kita ini yang loyal. Misalnya, jika kalian punya keahlian memasak, dapat memberikan resep atau tips memasak yang unik dan juga menarik. Dan yang kedua itu, kita dapat menciptakan gaya visual yang menarik. Jadi, eh, penting untuk menggunakan gaya visual yang menarik untuk menarik perhatian dari audiens. Jadi, contohnya kalian bisa ngedit dengan durasi yang tidak lama, juga efek-efek yang kreatif, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu, penggunaan hashtag dan juga tren. Dalam penggunaan hashtag dan tren di TikTok ini cukup menghasilkan yang spesifik. Jadi di TikTok itu karena kontennya adalah video singkat, jadi kalian bisa menggunakan tren atau hashtag yang sedang viral di sana dan juga harus disesuaikan dengan konten yang dibuat atau yang khas oleh teman-teman. Misalnya kalian gunakan musik atau efek suara yang menarik dan juga seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa edit video uh, dengan agar terlihat profesional. Contohnya, kalian bisa edit video dengan kualitas video dan juga suara yang bagus. Karena apa? Karena dari dua hal tersebut dapat menghadirkan atau menciptakan emosional positif dari audiens. Boleh di next? Yang keempat, setelah kita melakukan 3 hal tadi, kita juga jangan lupa untuk melakukan promosi. Nah, promosi ini maksudnya adalah jangan hanya mengandalkan satu platform saja, jangan hanya mengandalkan TikTok saja. Jadi, teman-teman bisa nih untuk mempromosikan diri kalian di platform media sosial lainnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan yang kelima ini jangan lupa untuk interaksi dengan audiens. Jadi interaksi dengan audiens ini merupakan salah satu cara yang bagus untuk membangun hubungan dan juga kepercayaan dengan audiens. Jadi contohnya kalian bisa memberikan tanggapan komentar jika ada komentar atau pertanyaan dari audiens di TikTok. Juga kalian bisa membuat konten yang menarik di TikTok yang dimana konten tersebut dapat melibatkan audiens. Contohnya adalah membuat kuis ataupun tebak-tebakan dan sebagainya. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, masuk ke slide cara menciptakan dan mengembangkan personal branding di Instagram. Jadi, branding di Instagram ini memiliki sejumlah kepentingan yang signifikan. Yang pertama tuh bisa membangun identitas
pribadi ataupun brand, karena Instagram itu jangkauannya luas. Jadi Instagram itu memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif, jadi ngebuat Instagram itu menjadi platform yang sangat potensial untuk menjangkau audiens yang luas. Jadi dengan memanfaatkan platform ini, kita dapat mencapai orang-orang dari berbagai latar belakang, lokasi, dan minat. Dan kita juga dapat membangun citra dan identitas. Jadi Instagram ini memungkinkan kita untuk membagikan cerita, konten visual, dan nilai-nilai yang kita pegang. Jadi dengan konsistensi dalam gaya, tema, ataupun konten, kita dapat membangun citra yang khas dan identitas yang kuat untuk diri kita atau dari kita ataupun brand kita. Jadi platform ini juga memfasilitasi interaksi yang mudah antara pengguna. Jadi bisa melalui komentar, pesan langsung, ataupun fitur lainnya. Jadi personal branding di Instagram ini adalah proses membangun dan mengelola citra pribadi secara online melalui platform media sosial yang tersedia seperti Instagram ini. Jadi berikut ada langkah-langkah yang efektif untuk membangun personal branding di Instagram. Yang pertama itu ada tentukan tujuan personal branding dari awal. Jadi mulailah dengan memahami tujuan dari personal branding kita. Tentukan tujuan kita dari awal itu apa. Jadi apakah kita ingin menjadi seorang ahli dalam industri tertentu, ataupun membagikan karya seni, atau mempromosikan gaya hidup. Jadi apapun yang ingin kita tuju itu sangat penting. Jadi kita harus tahu awalnya itu karena kita ingin mengetahui apa tujuan kita dan akan membantu apa kita dalam fokus konten-konten yang ingin kita bagikan. Lalu yang kedua ada konten yang berkualitas. Jadi post atau unggah konten yang konsisten dan berkualitas. Ini bisa berupa foto, video, caption, stories atau reels atau IGTV. Jadi pastikan konten tersebut tuh sesuai dengan pesan dan nilai yang ingin kita sampaikan kepada audiens kita. Lalu yang ketiga ada profil yang menarik. Jadi profil Instagram itu harus mencerminkan identitas dan minat. Bisa menggunakan foto profil yang jelas dan juga tentunya relevan dengan apa yang kita ingin sampaikan. Bisa mendeskripsikan profil atau di dalam bio yang singkat namun menarik juga, itu sangat penting untuk memberikan gambaran tentang siapa kita dan apa yang kita tawarkan. Lalu yang keempat ada tema dan estetika dari foto atau bisa dibilang Instagramable. Jadi pilihlah tema atau estetika khusus yang mencerminkan personal branding kita. Ini bisa berupa di pola, kayak pola dari postingan fotonya, ada atau pola warna, filter atau gaya tertentu yang membuat konten kita itu konsisten dan mudah dikenali, atau yang dikenal dengan foto Instagramable lah. Bisa dicontoh tuh kalau mau lihat foto yang Instagramable bisa dilihat dari selebgram yang sudah berhasil dalam membangun personal branding mereka. Boleh di next. Lalu ada yang kelima, jadwalkan posting secara teratur. Nah, ini juga penting karena kita harus membiasakan audiens kita itu terbiasa dengan kehadiran kita di platform Instagram ini. Jadi, konsistensi membantu mempertahankan minat pengikut dan menunjukkan dedikasi kita terhadap personal branding. Lalu yang keenam ada berinteraksi. Jadi, interaksi dengan pengikut, kayak respon komentar mereka, atau pesan, ataupun interaksi dengan pengikut dengan cara lainnya itu sangat penting gitu. Jadi berinteraksi itu membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan membuat mereka merasa dihargai. Jadi dengan adanya interaksi dapat juga menciptakan kerjasama dan membuat pengguna lain tuh bisa merasakan kehadiran kita. Jadi kita juga dapat melakukan kolaborasi dengan akun-akun yang sejenis lah, seperti kayak yang relevan sama tujuan kita juga. Jadi dapat membantu memperluas jangkauan kita juga. Dan tentunya dapat memperkenalkan kita kepada audiens yang baru. Lalu yang ketujuh ada gunakan hashtag yang relevan. Jadi gunakan hashtag yang relevan ini sangat penting dengan konten kita untuk meningkatkan jangkauan dan membuat konten kita lebih mudah ditemukan oleh orang-orang dengan minat yang sama. Jadi jangan salah menggunakan atau penempatan hashtag yang ingin kita berikan.
Lalu ada yang ke-8, pengembangan lewat tren. Jadi pengembangan lewat tren ini sangat penting juga. Jadi personal branding itu bukanlah proses yang instan, jadi kita harus terus belajar dan berkembang. Kita harus memantau tren terbaru dan tetap konsisten dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi secara keseluruhan, branding di Instagram merupakan langkah yang penting dalam membangun kehadiran online yang kuat. Jadi membangun keterlibatan dan menjalin hubungan yang erat dengan audiens serta memperluas peluang untuk pertumbuhan pribadi atau bisnis. Baik, boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada bagaimana cara menciptakan dan mengembangkan personal branding di aplikasi LinkedIn. Jadi yang pertama itu ada optimalkan profil, gunakan foto profil yang profesional dan ramah, terus sertakan headline yang menarik dan mencerminkan peran serta kalian. Terus pastikan ringkasan profil memberikan gambaran singkat tentang latar belakang, pengalaman, dan nilai yang dibawa. Yang kedua ada tunjukkan keahlian, tambahkan keahlian dan keterampilan yang relevan dengan bidang Anda. Minta rekomendasi dari rekan kerja atau klien untuk memberikan bukti yang kredibilitas. Yang ketiga, ada aktif di berbagai konten. Bagikan artikel, berita, atau konten karya yang relevan dengan industri atau bidang pekerjaan Anda. Tulis atau bagikan pemikiran dan wawasan Anda untuk menunjukkan kepakaran. Yang keempat, ada jaringan dan interaksi. Terhubung dengan profesional di industri, teman sekelas, dan rekan kerja. Sertakan pesan pribadi saat mengajukan permintaan koneksi untuk memberikan konteks. Bisa di next. Yang kelima itu ada gunakan rekomendasi. Mintalah dan berikan rekomendasi kepada rekan kerja yang dapat memberikan pandangan positif tentang kinerja kita. Yang keenam itu ada ikuti dan terlibat. Ikuti halaman perusahaan, toko industri, dan grup yang relevan. Terlibat dalam diskusi, komentar, dan berbagi pandangan untuk membangun kehadiran yang aktif. Poin ketujuh, perbarui secara berkala. Perbarui profil Anda secara berkala dengan pencapaian terbaru, proyek, atau kursus pelatihan. Gunakan headline dan summary yang mencerminkan perkembangan karir dan keahlian baru. Dan poin yang terakhir, yang ke-8, itu analisis profil. Manfaatkan fitur analisis LinkedIn untuk melihat siapa yang melihat profil Anda, dari mana mereka, dan bagaimana mereka menemukan Anda. Gunakan informasi ini untuk menyesuaikan dan meningkatkan strategi personal branding Anda. Next. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Fahmi. Saya izin menjelaskan contoh dari personal branding yang dilakukan oleh Raditya Dika, di mana Raditya Dika ini dikenal sebagai penulis, aktor, dan juga komedian. Dan dia juga beberapa kali memproduksi beberapa film dan juga jadi sutradara. Jadi Radit ini sosok yang multitalenta. Dan di platform yang digunakannya di sosial media, terutama YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga Spotify. Dia ini punya banyak konten yang punya ciri khas sendiri. Kalau di Spotify itu biasanya dia ngupload podcast yang nggak ada di YouTube. Dan di YouTube dia sering interview orang dengan content creator dan banyak dari profesi lainnya. Terus dari kontennya Raditya Dika ini yang pasti lucu karena dia udah nge-branding dirinya ini dari awal sebagai komedian dan juga sering ngadain tour stand up comedy. Boleh di next. Nah, karena personal brandingnya Radit ini udah punya ciri khas sendiri, dia itu dari awal punya series Malam Minggu Miko yang mana itu pernah tayang juga di TV Kompas. Lalu dia punya beberapa film dan juga buku yang bestseller dan ini nunjukin kreativitasnya Radit ketika memerankan
suatu job desk maupun ketika dia main gitu di sebuah film. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Andriana Lorenza izin menjelaskan mengenai contoh konten kreator yang memiliki personal branding yang baik di sosial media. Selanjutnya di sini ada Najwa Shihab, di mana Najwa Shihab ini dikenal sebagai pembawa acara, aktivis, jurnalis, dan juga feminis. Jadi mulanya perjalanan karir Najwa Shihab ini mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia karena kesuksesannya dalam memandu program acara di salah satu televisi. Lalu Najwa Shihab ini pada akhirnya karir itu membawanya pada titik perubahan dan memiliki pengaruh di dunia yang ditekuninya, yaitu jurnalistik. Konsistensi Najwa Shihab untuk membangun personal brandingnya menjadi pokok yang sangat kuat agar Najwa Shihab semakin banyak dikenal oleh banyak orang dan dikagumi oleh orang-orang di sekelilingnya. Lalu yang kedua adalah platform beragam, yaitu ada YouTube, Twitter, Instagram, dan juga TikTok. Jadi, untuk membangun personal brandingnya agar dikenal oleh banyak orang, Najwa Shihab menggunakan media-media sosial yang telah saya sebutkan tadi, sehingga orang-orang yang melihatnya merasa ternotis akan keberadaan diri dari Kak Najwa Shihab itu sendiri. Hal inilah yang sukses dilakukan dan dikembangkan oleh Najwa Shihab, sehingga saat ini personal brandingnya menjadi panutan banyak orang, khususnya anak muda. Lalu yang ketiga ada dikenal sebagai seseorang yang kritis, cerdas, cermat, tajam, dan juga tegas. Boleh di next? Selanjutnya, personal brand yang kuat dengan konten isu-isu politik, seperti yang teman-teman dan Bu dosen bisa lihat melalui media sosialnya ini, Najwa Shihab sering mengangkat isu-isu politik dan kemasyarakatan, sehingga masyarakat mempercayai Najwa Shihab sebagai wakil mereka terhadap sebuah isu untuk dicari jawabannya kepada para pemangku kebijakan. Dan yang terakhir adalah kemampuannya yang memiliki public speaking yang sangat baik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, contoh ketiga ini selanjutnya adalah Arif Muhammad. Arif Muhammad ini dikenal sebagai content creator, sebagai influencer, dan entrepreneur. Arif Muhammad menciptakan konten-konten yang kreatif dan menghibur di berbagai platform. Sebagai influencer, kehadirannya memberikan pengaruh positif dan memberikan tren di kalangan pengikutnya. Kesuksesannya bukan hanya terlihat dalam kontennya, tetapi juga dalam bisnis yang berhasil dijalankannya. Yang kedua itu aktif di berbagai platform seperti Instagram, Twitter, dan YouTube. Aktif di Instagram, Arif Muhammad memberikan konten visual yang memberikan penuh kreatif, memperkuat citra dan mereknya. Di Twitter, keterlibatan langsung dengan pengikutnya ditampilkan melalui pemikiran-pemikiran singkat dan interaksi yang spontan. Lalu pada YouTube, Arif menghadirkan konten berbasis video yang mendalam, menarik, dan memberikan dampak positif. Arif Muhammad ini dikenal sebagai seorang yang humoris dan entrepreneur sukses. Arif dikenal karena kecerdasannya dan kehumorannya menjadikan konten menyenangkan dan bersahabat. Keberhasilannya di dunia bisnis mencerminkan kemampuannya mengelola peran sebagai pengusaha yang baik, seperti contohnya itu Padang Payakumbuh, Bakso Aci Akang, lalu dan masih banyak yang lainnya. Bisa di next. Personal brand yang kuat dengan keaktifan interaksi kepada penggemarnya. Arif Muhammad berhasil membangun identitas personal yang khas dan dapat diidentifikasi oleh halayak luas melalui respon aktif dan keterlibatan langsung dengan penggemarnya. Arif ini sering membalas pesan-pesan dari followersnya untuk bercanda atau berhumor yang untuk menanggapi balasan dari followersnya ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin segitu aja presentasi dari kita. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa drop di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.